Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang kepada narasumber dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Saudara Muhammad Dafar Aditya selaku Vice Director Laukus FH Unsri tahun 2022 beserta jajaran. Yang kami hormati, Saudari Fauka Safa Kurbani selaku Manajer Departemen Edukasi Laukus tahun 2022. Dan yang kami hormati narasumber yang telah hadir pada hari ini yaitu Saudara Andi Mufakrul selaku Koordinator Pusat 1 Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia, serta teman-teman peserta Laukus Moodcourt Training 1 yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sharing bersama narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara Laukus Moodcourt Training 1 dengan tema All About Moodcourt. Perkenalkan, nama saya Karinta Vanita Rigan selaku moderator yang akan memandu acara kita pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan oleh Vice Director Laukus FH Unsri kepada Saudara Muhammad Dafar Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang telah menuangkan ide dan pikirannya dalam menyelenggarakan acara LMCT pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Andi yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan LMCT dengan tema All About Moodcourt pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman peserta yang telah antusias untuk ikut hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Pada kegiatan kali ini, Laukus mengadakan sebuah kelas Moodcourt perdana, di mana pada sesi ini kita akan berbagi info tentang Moodcourt, di mana dalamnya terdapat info tentang apa itu Moodcourt, bagaimana tata pelaksanaan Moodcourt, dan lain sebagainya. Maka dari itu, harapan kami dengan diadakannya kelas Moodcourt ini dapat menambah wawasan teman-teman, dapat menjadi sarana untuk teman-teman memiliki pengalaman dan ilmu, dan juga dapat menjadi sarana untuk bertukar pikiran.
Mungkin dalam pelaksanaannya sendiri masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon maaf. Dan apabila terdapat kritik dan saran, kami persilakan untuk disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber kita, yakni Saudara Andi Mufakrul, yang mana Kak Andi merupakan Koordinator Pusat 1 Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia atau HKPSI, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Adapun sesi pemaparan materi ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Untuk itu, kepada Saudara Andi Mufakrul, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Kak? Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Vice Presiden, apa ya namanya kalau di Sriwijaya, soalnya di HKPS itu banyak nama. Ada yang menamakan komunitas peradilan semu, ada yang menamakan mood core community, dan lain sebagainya. Yang terhormat juga moderator beserta ketua panitia dan jajarannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diundang, bahkan sudah dihubungi oleh Mbak Fauka dari jauh-jauh hari. Saya kiranya minggu lalu, ternyata minggu ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan terhadap junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta para tabiin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahrul. Saya biasa dipanggil Fahrul atau teman-teman di kepengurusan biasa kenal saya Andi. Saya mahasiswa semesternya kayaknya agak berat disebutkan. Ini semester ganjil, berarti semester 9 di Universitas Muhammadiyah Kendari. Alhamdulillah di Munas Bandar Lampung kemarin saya diamanahkan untuk menjadi koordinator pusat 1 Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia. Salam kenal teman-teman. Sebenarnya awalnya saya mau pakai PPT, tapi katanya Anggi satu dan hal PPT-nya tidak bisa terkirim karena ada problem katanya dengan laptopnya lagi nge-crash. Jadi mau tidak mau tidak ada pemaparan materi. Karena pada dasarnya sebenarnya materi tentang mood core atau peradilan semu itu tidak jauh berbeda, bahkan sama persis dengan peradilan sesungguhnya. Nah, kemarin saya itu diamanahkan untuk membawakan materi yang berjudul All About Mood Core. Setelah saya cek, ternyata pihak panitia itu sudah membagi sebagian materi-materi apa saja yang harus saya sampaikan. Saya juga baru baca, tapi alhamdulillah materinya materi yang sudah sering saya bawakan. Nah, kalau kita dulu melihat HKPSI, apa sih itu HKPSI? Saya memaparkan sejarah singkat bahwa HKPSI adalah singkatan dari Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia yang berdiri pada Munas pertama, tanggal Munas pertama itu 7 sampai 11 Maret tahun 2010. Tapi sejatinya HKPSI itu sudah menjadi bahan rancangan sejak Maret 2006, tepatnya pada mood core yang diadakan oleh Trisakti, yaitu anti money laundering, dan kembali lagi menjadi sub pembahasan di mood core kompetisi kedua di Trisakti, yang kasus yang sama anti money laundering, dan Pramunas pertama dilakukan pada tahun 2009 dan pengesahan HKPSI itu sendiri pada 11 Maret 2010, yang awalnya HKPSI itu bernama HPSI atau Himpunan Peradilan Semu Indonesia, yang kemudian dirubah menjadi Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia pada Munas kedua atau tepatnya tahun 2011. Nah, kalau kita membahas soal peradilan semu, apa sih itu peradilan semu?
mungkin teman-teman bisa mencari, bisa searching di internet bahwa peradilan semu itu adalah peradilan yang tidak nyata. Peradilan sesungguhnya yang dibuat-buat. Kalau Prof. Edi mengatakan peradilan semu itu adalah peradilan sesungguhnya. Hanya saja kasusnya fiktif. Dalam artian kasusnya tidak pernah terjadi di realita masyarakat. Kasus yang diangkat ya sesuai kasus-kasus yang sering terjadi memang di masyarakat. Tapi untuk kasusnya, apakah kasusnya pernah terjadi betul di masyarakat, itu tidak, karena adanya perubahan. Makanya disebut dia peradilan semu atau moot court. Nah, peradilan semu ini dimulai sebenarnya pada tahun 2003. 2003 hukum mulai berkembang, peradilan mulai berkembang, minat untuk masuk ke dunia peradilan mulai berkembang, sehingga beberapa kampus mulai untuk mengadakan perlombaan peradilan. Nah, perlombaan peradilan ini awalnya tidak ada yang menaungi. Nah, setelah HKPSI hadir, HKPSI mulai untuk menaungi peradilan-peradilan yang ada di Indonesia, khususnya terkait tentang kasus yang mereka lakukan, karena kan Trisakti mereka mengangkat anti money laundering. Kalau UII, kalau tidak salah HKI, kemudian HKPSI juga menaungi seputaran tanggal pelaksanaan NMCC. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa persiapan sebelum lomba hingga hari lomba itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar, memerlukan tenaga dan pikiran yang sangat banyak. Karena ya seperti peradilan pada umumnya, hanya yang membedakan berkas, semua itu berkas pengadilan, berkas kejaksaan, berkas dari pengacara, keterangan saksi, keterangan ahli, berkas kepolisian yang menyangkut BAP, semuanya dibuat oleh mahasiswa itu sendiri dan digabung dalam satu berkas yang sama. Makanya untuk moot court sendiri pelaksanaannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau estimasi pada umumnya itu 6 bulan, pendaftaran hingga perlombaan itu berjarak 6 bulan. Jadi pada umumnya 5 bulan itu digunakan untuk menyusun berkas yang dimulai dari berkas kepolisian, BAP, dan lain sebagainya. Kemudian yang pelimpahan ke kejaksaan, pembuatan dakwaan, pembuatan tanggapan eksepsi, kemudian ada eksepsi, ada pledoi, ada putusan telat, putusan akhir, dan lain sebagainya. Itu semua dibuat dalam waktu 5 bulan. Nah, kenapa sih peradilan semu itu penting bagi mahasiswa hukum, khususnya ke mahasiswa hukum yang akan menjadi sarjana hukum? Kalau kita melihat, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah semester tinggi, sudah pernah praktek di peradilan, sudah pernah mengikuti pengadilan, pernah melihat jalannya pengadilan, banyak hal-hal yang ketika saya mengetahui bahwa saya menonton pengadilan, saya nonton sidang, itu saya tidak perlu bertanya lagi, yang di sebelah kiri itu siapa, yang di sebelah kanan siapa, yang di tengah siapa, yang tugasnya sebelah kiri itu apa, dan tugasnya sebelah kanan itu apa. Karena dengan kita mempelajari peradilan, kita akan mempelajari semua subbidang, mulai dari hakim, tugas hakim, kenapa hakim 3, kenapa hakim 5, kenapa hakim tidak boleh genap, yang di samping hakim yang tidak memakai, yang hanya memakai jas, tidak memakai toga, itu siapa, yang berada di sebelah kiri penonton itu siapa, dan berada di sebelah kanan penonton itu siapa. Nah, yang perlu dihadirkan itu siapa-siapa saja, terus apa yang boleh dikatakan di pengadilan dan apa yang tidak boleh dikatakan di pengadilan, itu semua sudah kita ketahui. Dan bahkan Prof. Edi juga pernah mengatakan bahwa pengadilan yang sesungguhnya, peradilan yang benar-benar menjaga marwah peradilan, itu di peradilan semu. Nah, menurunnya marwah dalam peradilan ini, katanya Prof. Edi, menjadi batu loncatan untuk anak-anak peradilan semu memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Kalau peradilan semu itu kan benar-benar kita sidang
mulai dari pembukaan sampai tutup sidang, itu benar-benar kita menjaga marwah dari peradilan itu tersebut. Kita menjaga etika, kita menjaga omongan, kita menjaga sopan santun di dalam peradilan. Bahkan pertengkaran yang dibentuk di dalam peradilan itu harus tetap menjaga esensi dari peradilan itu sendiri. Nah, kalau kita menonton peradilan secara langsung, itu banyak aspek-aspek yang mereka kesampingkan. Sebagai contoh, sudah beberapa kali sidang saya melihat hakim ada yang duduknya gini. Mungkin saya nggak tahu ya. Padahal itu sebenarnya tidak etis di dalam persidangan. Kemudian ada beberapa subbagian yang dilangkahi di persidangan. Contohnya pledoi atau nota pembelaan. Nota pembelaan ini biasanya dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa atau dibacakan langsung oleh terdakwa. Nah, biasanya di pengadilan mereka melangkahi dari pledoi tersebut dengan alasan untuk mempersingkat jalannya persidangan dan lain sebagainya. Bahkan terkadang di dalam peradilan itu mereka tidak menjaga marwah lagi, seperti tutur kata yang diucapkan, bahasa yang dipergunakan, gaya mereka berbicara dengan hakim, karena perlu kita ketahui bahwa hakim itu adalah satu-satunya yang mulia di dalam persidangan. Mungkin teman-teman tahu, palu sidang itu bisa membunuh orang. Palu sidang itu bisa memisahkan orang dengan keluarganya. Karena kalau hakim memutus hukuman mati, ya sudah selesai. Berarti palu sidang itu bisa membunuh orang tersebut. Palu sidang juga bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Palu sidang bisa menciptakan keadilan dan juga bisa tidak menciptakan keadilan. Bagaimana apabila sudah diketuk dan ternyata itu bukan orang yang salah, tentu palu sidang tersebut tidak menciptakan keadilan. Nah, dengan kita mengikuti peradilan semu, saya harap kita bisa merubah keadaan atau kultur pengadilan yang ada saat ini. Karena ini bukan lagi dongeng, bukan lagi mitos, akan tetapi ini sudah menjadi fakta bahwa di dunia peradilan sesungguhnya itu esensi dari pengadilan sudah tidak dijaga lagi. Makanya Prof. Edi dengan lantang mengatakan bahwa yang pengadilan sesungguhnya itu adalah peradilan semu. Dahulu peradilan semu itu peradilan tidak nyata. Tapi kata Prof. Edi, kalau dia melihat peradilan semu, dia jauh lebih merinding dan jauh lebih menghargai jalannya peradilan semu itu. Kenapa? Karena peradilan pada umumnya saat ini sudah jauh dari kata menjaga marwah dari pengadilan tersebut. Padahal kan maaf di telepon. Maaf saja ada telepon masuk. Padahal hakim, jaksa penuntut umum, pengacara itu memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar. Hakim memiliki independensi yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, maaf ya, maaf tadi ada gangguan telepon. Bahkan hakim itu satu-satunya orang yang boleh dipanggil mulia. Hanya hakim yang boleh mengizinkan hadirnya saksi, masuknya saksi, masuknya ahli, mengeluarkan saksi, mengeluarkan ahli, mengeluarkan jaksa, mengeluarkan penasihat hukum, bahkan mengeluarkan penonton persidangan, itu hanya hakim yang boleh melakukan. Makanya hakim dipanggil mulia. Ada hal lain yang mempengaruhi kenapa sih hakim itu tidak dipanggil hakim yang terhormat, tapi dipanggilnya hakim yang mulia, karena kelanjutan kehidupan seseorang itu berada pada putusan hakim tersebut. Makanya hakim itu disebut sebagai pengganti Tuhan di dunia. Kenapa? Karena sejatinya kan Tuhan yang menentukan dan menjanjikan kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau di dunia, di peradilan dunia, pengadilan dunia, itu adalah hakim yang bertugas. Makanya teman-teman, kalau bertanya lagi, apa sih
pentingnya manfaatnya kita ikut pengadilan. Bahkan saya itu semester 4, saya sudah menjadi asisten dosen khusus untuk hukum acara pidana. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di atas saya semester 7, semester 6 sampai semester 8 itu saya yang mengajar khusus untuk saya dan teman-teman KPS, beberapa teman-teman KPS yang mengajar khusus untuk hukum acara pidana. Terkhususnya di prakteknya dan juga ada beberapa di dalam pembuatan pemberkasan. Nah, kalau kita melihat sistematika dan tata cara peradilan semu. Sistematika dan tata cara peradilan semu itu adalah 90% dari 100% peradilan sesungguhnya. Kalau teman-teman mengatakan kok katanya peradilan semu dan peradilan nyata itu sama, tapi kok hanya 90% dari peradilan saja yang diambil. Kenapa? Karena ada faktor yang mempengaruhi sehingga peradilan semu ini berbeda dengan peradilan nyata. Kalau di peradilan nyata, itu kan sidang bisa 2-3 bulan. Secepat-cepatnya peradilan itu hanya 4-8 minggu biasanya. Jadi setiap minggu sidang. Tapi di dunia peradilan, itu kita hanya memiliki waktu semaksimal mungkin 120 menit atau 2 jam. Jadi bagaimana caranya? Jadwal sidang yang panjang ini harus dimepetkan menjadi 2 jam. Makanya kalau teman-teman menonton sidang peradilan semu, itu ada cara membaca cepat. Jadi misalnya Dewan Juri Terhormat, kalau di dalam peradilan semu itu kan ada Dewan Jurinya. Biasanya kita sebut majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum sama menghormati, itu dibaca dengan cepat, akan tetapi intonasi suara harus jelas, tegas, dan keras. Itu yang membedakan. Faktor kedua yang membedakan, kalau di dunia peradilan nyata, eksepsi biasanya dibaca secara utuh. Pledoi, dakwaan, tuntutan dibaca secara utuh. Namun di dunia peradilan semu itu tidak dibaca secara utuh. Dalam artian kayak begini. Biasanya mungkin teman-teman kalau menonton peradilan semu itu biasanya ada kata dianggap telah dibacakan atau ada kata dan seterusnya. Itu adalah kata-kata penutup apabila kita membaca bagian yang tidak penting. Jadi misal data diri terdakwa dianggap telah dibacakan, atau data diri terdakwa, dan seterusnya. Karena kita membaca itu dibatasi oleh waktu. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa bagaimana caranya jadwal persidangan ini yang berminggu-minggu bahkan bulan itu dirapatkan kurang dari 120 menit. Gimana caranya? Ya dengan begitu, membaca cepat, kemudian tidak dibaca semua karena ada kata dan seterusnya dianggap tidak dibacakan. Jadi benar-benar kalau contoh nih kayak dakwaan, benar-benar hanya dibaca dakwaan apa kenanya, pasal apa, bunyi pasalnya bagaimana, unsur pasal yang mengenakan dia, kemudian dakwaan bunyinya itu dia dituntut berapa lama dakwaannya. Jadi benar-benar hanya poin-poin intinya saja. Begitu pula dengan tanggapan eksepsi, dibaca sedikit, awalannya, bantahannya, kemudian alasannya kenapa membantah dari eksepsi yang diajukan oleh pengacara atau penasihat hukum. Begitu pula dengan hakim. Hakim sendiri itu tidak akan membacakan secara runtut tentang putusan selah dan putusan akhirnya. Jadi benar-benar hanya subbagiannya saja. Jadi biasanya kan kalau hakim kan membaca, kalau di peradilan pada umumnya hakim itu membaca sampai 15-20 menit. Jadi benar-benar hakim itu membaca sangat-sangat lama. Tapi di peradilan semu itu hakim hanya diberikan waktu 3-5 menit untuk membaca. Kenapa? Karena di dalam pertandingan atau moot court competition itu titik utama dari penilaian itu berada pada pemeriksaan saksi dan ahli. Jadi di dalam peradilan semu itu yang lama di dalam saksi dan ahli. Nah, kalau biasa kita kan kalau peradilan nyata antara pembacaan eksepsi, pembacaan tuntutan hakim sampai saksi dan ahli sebenarnya berbanding lurus. Kenapa? Mereka lama membaca eksepsi, sidang selanjutnya lama juga di pemeriksaan saksi dan ahlinya. Tapi kalau di peradilan semu benar-benar hanya menitik beratkan terhadap
pemeriksaan saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan. Nah, kalau peradilan semu dia seperti itu. Dan perkembangan peradilan semu itu berbanding lurus dengan perkembangan peradilan dan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya peradilan semu itu aturannya di mana? Ya sesuai dengan peraturan yang ada. Karena kita tidak mengada-ngada dalam peraturan perundang-undangan. Misal nih, kita kasih contoh. Misal teman-teman mengikuti lomba mutkor kompetisi, kasusnya kasus kesehatan. Pasti dikasih kaspos yang kasus posisi atau alur cerita tentang bagaimana kegiatan permasalahan tersebut terjadi. Nah, pasti kan teman-teman menentukan siapa yang tersangka, siapa yang hanya jadi saksi, dan lain sebagainya. Terus dia kena undang-undang apa. Jadi perkembangan peraturan perundang-undangan itu berbanding lurus dengan perkembangan peradilan semu. Mungkin juga nanti kalau misalnya nih, hakim dirubah, hakim sekarang hanya satu. Berarti peradilan semu juga akan ikut berubah, bahwa hakim hanya satu. Atau misal hakim harus genap, dirubah nih. Hakim sudah tidak ganjil, genap nih dirubah. Ya peradilan semu juga berubah. Kenapa? Karena peraturan yang mengatur di dalam peradilan semu itu peraturan digunakan dalam peradilan nyata itu juga dilakukan dalam peradilan semu. Makanya saya katakan peradilan semu adalah 90% dari peradilan nyata. Nah, kalau kita melihat kan biasanya kalau peradilan semu itu pada intinya peradilan semu itu biasanya kasus-kasus yang dibawakan itu adalah kasus-kasus pidana. Sampai sekarang kalau nggak salah perdata cuma satu kampus yang mengadakan perdata, ini yang tergabung dalam HKPSI ya. Di luar dari itu saya kurang mengetahui. Nah biasanya kasus-kasus yang dibawa itu adalah kasus-kasus pidana. Nah, ini poin terakhir, panitia juga suruh saya menjelaskan katanya sub bagian dari peradilan tersebut. Sebenarnya kalau materi peradilan semu itu sebenarnya adalah materi peradilan nyata. Hanya yang membedakan sistematika atau tata cara pelaksanaannya saja. Makanya biasanya kalau saya diundang dalam diskusi biasanya lebih banyak menitik beratkan ke diskusinya. Kak, bagaimana sih? Biasanya saya tanya, Kak, bagaimana sih peradilan semu itu? Kenapa kalau kita nonton peradilan semu mereka bacanya cepat kayak diburu hantu katanya? Kok katanya Kak peradilan nyata lebih santai, peradilan semu kok tegang Kak? Nah, biasanya menitik beratkan ke diskusi-diskusi. Kenapa? Kalau peradilan semu itu kan sama dengan peradilan nyata. Jadi tugas hakim di peradilan semu itu sama dan tugas hakim peradilan nyata. Tugas panitera untuk mencatat dan membantu hakim peradilan semu itu sama juga di peradilan nyata. Tidak ada bedanya. Jaksa bahkan kena aturannya hakim kalau satu apa berarti kasus anak. Kalau 3 berarti umum. Kalau 5 apa? Kalau jaksa, kenapa jaksa di sebelah kiri, PH di sebelah kanan? Itu semua adalah peraturan dalam peradilan nyata. Jadi peradilan semu itu tidak mempunyai aturannya sendiri. Mohon maaf, soalnya tadi seharusnya saya memaparkan PPT seharusnya. Tapi insya Allah nanti Mbak Fauka nanti diingatkan, nanti kalau laptop udah bagus, nanti saya coba share. Karena kebetulan saya juga PPT itu saya dapat dari senior saya, Bang Tulus Fardosi. Dia hakim sekarang di pengadilan Bau-Bau. Saya rasa itu saja disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator karena memang saya kalau bawa materi biasanya pakai PPT, atau kalau materi begini biasanya lebih banyak ke diskusi atau tanya jawab, karena sejatinya kan saya sudah bilang materi peradilan semu itu adalah materi peradilan nyata, hanya membedakan di sistematika dan tata caranya saja. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Andi sebelumnya. Baik, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat menggunakan fitur raise hand ataupun dapat melalui kolom chat. Boleh banget nih buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti bakal langsung dijawab oleh narasumber kita yakni Kak Andi.
Kalau misalnya teman-teman malu banget nih untuk unmute mikrofon, boleh banget melalui kolom chat ya teman-teman. Oke Kak, aku izin nanya ya Kak, terkait mood court peradilan semu tadi. Tadi kan dijelasin kalau peradilan semu itu, eh, apalagi kalau mood court competition itu banyak fokusnya ke pidana. Nah, kenapa kalau kalau saya pribadi lihat video-video mood court competition itu, kenapa lebih banyak ke unsur eh, ke peradilan pidana gitu Kak? Kenapa nggak ke peradilan-peradilan yang lain kayak gitu? Ini boleh dijawab dulu Kak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi hal pertanyaan yang sama sebenarnya sudah saya ajukan juga kepada senior saya. Jadi di awal-awal saya di peradilan semu, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada senior saya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Fauka. Saya juga bertanya, Bang, kok peradilan di Indonesia itu rata-rata peradilannya pidana, Kak? Kenapa bukan perdata? Kenapa bukan tun? Kenapa bukan eh, peradilan lain? Kok kasusnya pidana? Jadi begini. Jadi senior saya mengatakan dia itu ada dua faktor. Yang pertama adalah sejarah. Jadi sejarahnya kenapa peradilan pidana yang eksis di tengah-tengah kompetisi peradilan, karena pada awal-awal peradilan semu ini muncul, awal-awal peradilan semu ini keluar, banyaknya kasus-kasus pidana yang sedang tren. Rata-rata kasus pidana nih 98 HAM, kemudian ada lagi bom Bali, pidana khusus, dan lain sebagainya. Dan kasus-kasus tun, kasus-kasus perdata, itu kasus-kasus yang tidak eksis atau apa ya, kurang gaul katanya. Kalau senior saya bilang katanya kasus-kasus yang kurang gaul. Yang kedua, di dalam sidang perdata itu kan tidak ada jaksa penuntut umum. Nah, sedangkan di dunia akademis kita kan pelajari bahwa perangkat peradilan itu ada penasihat hukum dan ada jaksa penuntut umum yang akan saling bertengkar dan ditengahi oleh hakim. Kasarnya gitu kan. Mereka bertengkar, jaksa dan PH ditengahi oleh hakim. Tapi kalau di dunia peradilan perdata itu kan penuntut dan tertuntut. Jadi sama-sama di penasihat hukum dan penasihat hukum penuntut dan penasihat hukum tertuntut. Begitu juga dengan tata usaha negara, penasihat hukum penuntut dan penasihat hukum tertuntut. Penasihat hukum penuntut biasanya dari masyarakat, penasihat hukum tertuntut biasanya dari pemerintah. Kan TUN itu biasanya mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, makanya dia itu putusannya bukan hanya berlaku satu orang. Kalau kan pidana itu dan perdata itu, misalnya nih kamu diputus hukuman mati, ya udah kamu saja hukuman mati. Tapi kalau TUN itu berlaku untuk seluruh Indonesia, makanya dia itu tertuntut dan penuntut. Makanya itu juga menjadi faktor kenapa peradilan pidana ini yang menjadi eksis di tengah-tengah mood court kompetisi. Nah, kalau saya juga tanya ke senior lain, saya tanya, Kak, kok peradilan semu itu rata-rata pidana? Ada satu jawaban juga yang cukup membedakan. Dia menambahkan bahwa untuk membuat berkas itu kan memerlukan riset, memerlukan waktu, memerlukan riset, dan memerlukan banyak diskusi. Nah, kasus yang paling gampang untuk diriset itu kasus-kasus pidana. Kenapa? Gampang didapat datanya, hampir di setiap daerah ada ahli pidananya. Contoh saja, misal nih kesehatan, kita bisa riset ke rumah sakit, ke kejaksaan yang pernah menangani
kasus-kasus kesehatan. Tapi sebenarnya kalau Mbak Fauka jeli, rata-rata kasus-kasus pidana dalam mood court kompetisi, biasanya mereka ingin menjebak kita untuk masuk ke sidang perdata. Jadi kalau biasanya, kalau teman-teman yang kurang paham, biasanya bilang, oh ini jatuhnya ke perdata. Tapi enggak, itu jatuhnya ke pidana. Makanya seiring perkembangan zaman lagi, saya lihat kemarin terakhir saya ikut 2020, kok kasusnya mirip-mirip perdata ya, lari-lari ke perdata. Tapi katanya pidana, makanya makanya saya bilang, kok kita nggak coba lagi ya buat lihat, kalau kita coba buat mood court kompetisi perdata, karena kan rata-rata kasus-kasus sekarang itu mereka larikan ke perdata karena kasus kesehatan saja itu ada hitung-hitung uangnya, hitung-hitung uang, perjanjiannya dalam berbagai textbook loh. Kalau begitu berarti larinya ke perdata, makanya rata-rata kasus sekarang meskipun pidana mereka biasanya mau menjebak pesertanya untuk lari ke perdata. Kayak gitu, Mbak Fauka. Ya, terima kasih Kak, cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Kak Andi atas jawabannya kepada Kak Fauka. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Kak. Sepertinya, oke, ada. Oke, kepada Paul Nathanael, dipersilakan untuk mengunmute mikrofonnya. Moderator mungkin bisa dibantu itu Mas Paulnya. Oke, sorry tadi belum open mic. Oke, halo Mas Andi, terima kasih untuk waktunya udah share sama kita ya Mas ya. Jadi mau nanya nih Mas, terkait pengalaman dari Mas Andi sendiri nih, pas pertama kali mengikuti mood court. Itu pertama kali gimana tuh perasaan Mas Andi saat pertama kali mengikuti mood court, kemudian pada saat itu berperan sebagai apa, serta pada saat itu apakah mengikuti suatu lomba dan persiapan itu seperti apa tuh Mas kira-kira? Mungkin boleh nih Mas di-sharing-sharing sama kita Mas. Waduh, sebenarnya pengalaman saya itu adalah pengalaman sejuta mahasiswa peradilan sumum sebenarnya. Karena ya saya jawab salah satu ya. Jadi pertama kali saya itu bukan ikut lomba nasional, tapi pertama kali saya mengikuti peradilan sumum itu adalah peradilan tingkat internal kampus. Jadi tingkat internal hanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Waktu itu alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengisi peran penasihat hukum. Nah, buat mood court pertama yang nasional itu saya mengikuti mood court kompetisi Piala Kiai Haji Ahmad Dahlan di Universitas Ahmad Dahlan di Jakarta. Itu kasusnya kasus kesehatan. Alhamdulillah di mood court kompetisi nasional itu saya diamankan lagi untuk menjadi jaksa penuntut umum. Jadi sebenarnya kemarin saya itu posisinya sebenarnya bebas. Kemarin saya mintanya karena saya juga posisinya bagian pengurus yang mengurusi delegasi, makanya saya itu mintanya kemarin saya saksi dan ahli. Hanya karena satu dan hal dan demi kepentingan tim, saya disuruh dan diamanahkan untuk menjadi jaksa penuntut umum. Nah, kalau mau bahas suka dukanya, waduh, itu kayaknya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Ya sukanya cuman karena ya dari 6 bulan itu ya kita adalah seminggu di kota orang, jalan-jalan, ketemu orang baru, liburan, refreshing, tapi lebih banyak dukanya. Bahkan kemarin biasanya kan dalam kalau kita ikuti mood court kompetisi itu kan 16 sampai 20 orang di satu tim. Dan kita itu 80% berganti, tergurus oleh waktu. Jadi kita kan pemberkasan itu 5 bulan. 5 bulan, apalagi di tengah-tengah COVID, alhamdulillah COVID, tapi alhamdulillah kita tidak ada yang terpapar. Di tengah-tengah COVID,
ada yang tergerus sedikit demi sedikit. Dan bahkan kalau teman-teman yang lain, kampus lain, kayak Jayabaya, saya tanya Pancasila, Trisakti, mereka juga mengalami hal yang sama. Karena tidak mudah untuk bertahan selama 5 bulan. Bayangkan saja, setiap 5 bulan itu tiada hari tanpa libur. Jadi 1 minggu itu 7 hari benar-benar kumpul terus. Ada yang sore sampai malam, ada yang pagi sampai malam, ada yang begadang dari malam sampai pagi, usip untuk membuat berkas. Karena biasanya kan pembuatan berkas dikejar deadline. Nah, tidak semua orang itu bisa bertahan di posisi seperti itu. Pasti teman-teman yang lain punya punya apa ya, punya urusan masing-masing di luar, ada yang berurusan dengan keluarganya, berurusan dengan temannya, ya ada yang berurusan dengan pacarnya, mungkin ya ada yang keluarganya tidak suka, ada yang keluarganya mau begini, ya pokoknya semua suka dukanya dapat lah. Nah, akhirnya emosi karena apa ya, kita 5 bulan sama-sama, 5 bulan ketemu terus, 5 bulan mengerjakan hal yang sama, terus ada teman yang semangatnya 100%, ada yang 20%, pasti yang 100% kalau lihat teman-teman yang semangatnya 20% pasti emosi, bawaannya emosi, pengen nonjok katanya. Bahkan dulu kita di delegasi kita ada yang berkelahi, bener ada yang berkelahi, sampai orang tuanya datang gitu. Tapi itulah suka duka di dalam peradilan. Ya kalau mau dibahas, sukanya ya benar-benar sukanya hanya ketika lomba, karena yang orang itu kalau di kampus saya, dan bahkan kampus lain juga, Jayabaya juga begitu. Orang itu mau daftar buat jadi delegasi Moodcore kompetisi karena mereka lihat, kita mau jalan-jalan nih ke Jogja, kita mau jalan-jalan nih ke Bali. Tapi mereka tidak tahu 6 bulan itu kita mau ngapain sebelum liburan. 6 bulan itu kita porsir tenaga, bahkan ada teman yang diopname gara-gara dia itu semangatnya besar dan dia itu ketua delegasi. Dia ketua delegasi dari pagi sampai malam dia buat handle buat berkas, bantuin teman-teman buat berkas, tiba-tiba berganti shift malam sampai pagi, shift 2 dia juga ikut selama beberapa hari berturut-turut opname. Akhirnya dia diganti karena sudah nggak bisa. Ya pokoknya suka dukanya seperti itulah. Oh ini saya mau tanya, saya baru dapat kabar ini Sriwijaya udah angkatan keberapa peradilan semuanya, Mbak moderator? Kak, izin jawab ya. Jadi Ya, untuk kampus ini sebenarnya bukan bidang di moot court. Ini lebih ke apa ya, lebih ke keilmiahan gitu, lebih kayak ke public speaking, writing skill kayak gitu, Kak. Nah, untuk moot court ini sendiri hal baru nih, Kak, baru apa ya, menjadi program kerja baru di tahun ini. Jadi makanya mengundang Kakak untuk mengisi materi seperti itu, Kak. Jadi kalau untuk organisasi sendiri yang khusus moot court itu di Unsri belum ada, Kak. Gitu. oh belum ada ya khusus Moodcore. Padahal bagus loh itu Moodcore. Bahkan ya, ini sedikit ya, ini di luar dari pembahasan. Bahkan di dunia Moodcore itu bahkan ada beberapa lawyer yang bahkan meminta tolong kita untuk mereka sudah tentukan nih ini pasal yang dipakai gini, tolong buatin nota pembelaannya, dan itu dibayar. Makanya dunia motor itu enaknya kayak gitu, karena kita 1-2 langkah di atas teman-teman yang lain, dan itu penting. Karena kayak saya tuh berpikir kayak, kok saya masih mahasiswa kok sudah menghasilkan. Jadi dunia peradilan yang saya geluti juga alhamdulillah menghasilkan hal yang baik. Bahkan teman-teman yang lain diminta tolong ke beberapa LBH bantu buat berkas, karena memang kita sudah sering membuat berkas, dan berkasnya itu tidak main-main loh. Kemarin satu berkas itu sampai 17 kilo. Bayangin itu berkas itu 17 kilo kita buat. Makanya saya berpikir bahwa ternyata apa yang kita usahakan di dunia peradilan itu tidak akan sia-sia bagi buat di luar sana. Karena buktinya saya sendiri belum selesai saja, saya alhamdulillah sudah bisa menghasilkan dari situ. Makanya saya berpikir, oh ternyata hal yang baik itu pasti menghasilkan hal yang baik juga. Makanya saya pada teman-teman, kalau mau belajar peradilan semua ya belajar aja peradilan nyata, tidak ada bedanya. Hanya sayangnya di peradilan nyata itu ya ada beberapa part, dan itu saya yakin bukan lagi rahasia umum ya teman-teman.
itu sudah menjadi apa ya, trendsetter bagi hakim-hakim, jaksa. Bahkan kemarin saya nonton sidang itu ada hakimnya kayak gini, bener. Capek atau apa kayak gini ya bener. Kayak, makanya Prof. Edi itu lantang sekali mengatakan bahwa peradilan sesungguhnya peradilan semu katanya. Dulu peradilan sesungguhnya peradilan nyata, peradilan semu itu ya ya peradilan tidak sesungguhnya, tapi sekarang katanya udah ketukar gara-gara ada norma yang menyusul. Begitu. Challenge-nya kalau moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Andi udah menjawab pertanyaan dari Kak Paul Nathanael. Baiklah, tibalah kita pada sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu simulasi peradilan semu. Adapun waktu yang disediakan pada sesi ini ialah 50 menit. Untuk itu saya serahkan sesi ini kepada narasumber kita, yaitu Saudara Andi Mufakrul. Kepada Saudara Andi, waktu dan layar dipersilahkan. Ini gimana ya sistemnya? Soalnya saya juga baru dapat kabar tadi dari Mas Anggi, sekretaris. Katanya dimintain berkas. Berkasnya yang berkas mau dibaca atau gimana, Mbak? Tadi barusan aja dapat berkasnya dari Kak Anggi. Ini nanti sistemnya dibaca aja gitu, Kak. Gitu. Yang berkas apanya kan berkas sidang itu ada berkas yang dibaca oleh hakim, ada berkas yang dibaca oleh jaksa, ada berkas yang dibaca oleh PH, dan juga ada namanya apa sih? Saya lupa. Yang pokoknya dia itu ada alurnya. Ini mau pakai alur atau enggak? Gini Kak, tadi dikasih Kak Angginya yang udah skenarionya Kak, jadi berurutan gitu. Bukan kayak hakim mau, jadi udah ada urutannya gitu Kak, dari awal sampai akhir. Mungkin aku share screen dulu ya Kak ya, untuk teksnya. Gimana? Jadi teksnya ini skenario dari awal sampai akhir kayak gitu Kak, yang dari Kak Angginya. Oh iya. Yang teks ini Kak, dikasih sama Kak Anggi. Oh iya, sidang satu. Oh ini sidang sidang pertama ini. Ini dari hakim buka sampai oh iya ya. Terus ini mau di mana? Mau praktek atau gimana, Ya, Mbak Pau? oke, jadi rencananya kita mau praktek baca ini aja gitu Kak. Nanti peran-perannya ini tadi saya hitung ada 8, jadi dibagi ke teman-teman yang join melalui Zoom ini gitu Kak. Oh, jadi nggak usah baca berkasnya, hanya alurnya saja. Itu ya Mbak. Iya, betul. Soalnya saya lihat yang di Tor kemarin, saya juga bingung katanya. Anggi tadi ngecek saya, katanya Andi, katanya diminta tolong kayak gini. Makanya saya suruh konfir. Saya bilang kalau mau berkas yang mau dibaca itu ada, tapi kalau alur yang seperti Kak Anggi kirim ini yang ditampilkan itu nggak ada, makanya Anggi yang kirim itu. Oke, udah dibagi ya Mbak? Iya, sudah Pak. Oh, Ini saya langsung baru dibagi. Iya, yang dari Kak Angginya yang alur ini Kak, bukan yang misalkan bukan yang hakim ketuanya baca apa gitu, bukan Kak.
Anggi, ada Anggi nggak di dalam? Ada Mas Anggi? Oh, nggak ada. Saya mau nanya ini kasus apa? Ya udah. Ini mau di tes jalannya, alurnya. Kenapa Kak? Ini gimana? Mau diapain? Mau dipraktekkan sama Oh teman-teman? iya Kak, mau dipraktekkan aja gitu Kak. Oh ya boleh. Oke, kita ke pembagian perannya dulu ya Kak ya. Iya Ya di boleh. sini Mungkin bisa dibantu moderator saja kalau pembagian perannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Di sini kita membutuhkan 8 orang ya, Fauka. betul. Aku minta untuk sebentar. Untuk paniteranya Fauka sendiri, untuk hakim ketuanya boleh Paul Nathanael, untuk JPU-nya boleh Feby, untuk PH-nya boleh Vira. Ini ada di Zoom semua kan teman-teman? Ada, Kak. Oke, makasih Feby. Kalau Vira, ada kan Vir? ada. Bisa on cam juga ya teman-teman yang tadi udah aku tunjuk. Baik, untuk terdakwanya boleh Nadia. Yang mana lagi ya yang belum Fauka? Sorry. Untuk saksi Ulfa, boleh nih Sabrina. Untuk hakim ketua 2, boleh Silpa. Untuk yang pertama itu boleh dong Dea. Ada di Zoom semua kan teman-teman? Boleh dong on mic dan on cam biar mempermudah juga. Oke, ada semua kan? Oke, boleh langsung dimulai aja Fauka. Boleh Kak Andi, dipersilakan. Sabar ya. Saya baru baca juga kasusnya soalnya. Saya baru pegang. Oke, baik. Untuk teman-teman yang udah aku tunjuk tadi, boleh banget nih untuk langsung mengaktifkan kamera biar mempermudah, biar saling mengenal juga nih. Untuk Vira, Oh iya, untuk Feby. Iya Kak, ini kenapa? yang jadi hakim siapa ya? Jadi JPU siapa? Yang PH siapa? Terdakwa siapa? Ini panitera, hakim, JPU, PH, terdakwa. Apa lagi nih? Buat teman-teman yang udah aku tunjuk, boleh banget nih untuk langsung rename aja namanya. Nama di Zoom-nya ya teman-teman. Yuk teman-teman biar bisa segera kita mulai. Boleh banget nih untuk langsung nge-rename aja akun Zoom-nya.
Untuk Sabrina segera diganti juga ya, Sab. Mungkin ada yang belum kedengeran nih, Kak. Sebentar dulu, Kak. Baik, Sabrina, segera diganti ya untuk menjadi saksi ulfah. Dan untuk Febri boleh banget ya diganti menjadi HK1, Hakim Ketua. Halo Feb, apa ada di Zoom? Oke, kalau Febriantinya nggak ada, mungkin boleh Kayla aja. Halo Kayla, apa ada di Zoom? Oh, oke, udah diganti. Maaf banget Kayla. Oke, boleh langsung dimulai aja nih. Baik. Baik. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sidang perkara pidana nomor Rek perkara 59 garing 8 garing Pamek garing 2014 dengan terdakwa Surya bin Suryadi siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, pada hari ini Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 59-7-Romawi-Pamek-2014 dengan terdakwa Surya bin Suryadi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Kepada terdakwa Surya bin Suryadi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara. Tolong didengarkan dengan seksama. Baik, Pak Hakim.